Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman, masih bersama channel Margomulyo Guyub Rukun atau Maguru. Hari ini adalah lebaran di hari ketiga, masih dalam suasana Idul Fitri. Teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di hutan cemara di pinggir pantai Perigi ya. Ini di samping saya ada Cafe Humara yang dikelola oleh teman-teman komunitas di Desa Tasik Madu. Nah, kenapa kita datang di tempat ini? Saya kali ini datang bersama istri saya khusus untuk menikmati beberapa bungkus sompel yang baru saja kami beli di Pasar Margomulyo. Menikmati kuliner lokal Margomulyo bernama sompel dalam suasana yang sepi di bawah pohon cemara yang cukup rindang di pinggir pantai, ditemani dengan deburan ombak, disaksikan oleh angin sepoi dan matahari yang bersinar dari arah timur. Kita ingin melakukan ritual makan sompel. Ini tepat jam 6 pagi, dulur-dulur semuanya. Kita lihat dari kejauhan Pasar Margo sudah mulai rame. Kita lihat satu titik tempat jual sompel, yaitu sompel Yusini. Wow, ternyata sudah banyak orang yang berkerumun. Bikin air batin ya. Aku sayang Mas G. Iya. Sompelnya nek ono sompelnya kae. Nah, Sompel Yusini ya. sompel di sini kae. Ini jebrak sih kono. Sing kono dhewe yu as. Jadinya Nah, ini kita lihat ada 3 titik ya yang menjual sompel. Dari sebelah selatan sompel Yusini, di tengahnya ada sompel Mbah Jebrak, dan ini ada satu lagi penjual sompel baru tampaknya. Wingi wis jualan tadi? Jarang. Oh, lagi iki ya. Oh, asli mriki nggih? Kula. Nggih. Boten asli Surabaya. Ingkang mriki sinten? Bapak. Oh, oke. Biasanya nggih antri sompel nggih? Nggih, Pak, cuma ngene iki wae derek. Oh, nggih. Kebetulan ini juga ketemu kawan lama, kakak kelas di SMP. Ini juga antri sompel ya? Antri sompel. Oh. Apa kelebihan sompel Margo dengan sompel yang lain? Oh, lek sompel yang lain kurang rasa no. Sompel Margo. Iya. Rasa kuliner lokal sendiri ya. Nah, ini juga ada salah satu pembeli sompel yang luar biasa, langganan. Langganan tetap. Terus ini mau beli berapa bungkus? 7 bungkus. Wah, 7 bungkus. Oke, sampean nah. Ya, di rumah lagi ada saudara, ada Oh, iya. keponakan-keponakan. Saudara dari mana? Dari Kampak. Kampak. Kampung halaman suami. Ini dipilih sompel lek sini apa Mbah Jebrak yang mau? Kebetulan omnya lek sini. Apa kelebihan sompel lek sini? Sini pedesnya tidak terlalu, sedang-sedang saja. Jadi anak-anak suka, orang dewasa juga suka. Oke. Air sana. Mas Likin sebagai distributor sompel, berapa sompel yang dibawa hari ini? Mbak, Hari ini Mbak, aku ini Mbak.
kurang lebih 30. 30 ini termasuk banyak ya dibanding hari-hari biasa. Iyalah, Pasti habis. bisa lah. Manusia tidak bisa memastikan mas. Kelilingnya kemana saja? Ke Margo tok apa luar Margo? Juga ketemu sedang antri sompel Mas Adi. Mas Adi ini tinggal di RT 14 Sempu, kebetulan bekerja di Papua, di Kalimantan sebagai anggota TNI. Ini nganter istri antri sompel ya. Kamu minta sompel ya, Cing? Ya, kilo, Cing, meong. Sekarang coba kita unboxing satu geneman sompel yang baru saja kita beli. Ini sayurnya adalah sayur tewel atau nangka muda, sayur kerupuk ketela, sama sayur kacang. Ya lumayan lengkap lah teman-teman semuanya. Yang paling saya suka sejak kecil itu adalah ketika mencoba untuk membolak-balik apa yang ada di dalam perpaduan kuliner ini. Yang paling saya cari adalah sayur keripik telo ya. Jadi biasanya ada juga dicampur dengan keripik telo yang dikasih kuah, itu rasanya sangat nikmat. Saya paling suka itu. Karena ini geneman sompel, yang perlu kita pahami teman-teman, umumnya gitu ya, dan ini yang menjadi daya tarik bagi konsumen sompel di Margomulyo. Ini ada dua lapisan daun ya. Pertama yang di sisi luar ini, nek jobo ini adalah daun jati. Dan nanti ketika kita buka gitu ya, di dalamnya masih ada lapisan yaitu daun pisang. Nah sebenarnya kalau saya pikir-pikir gitu, eksistensi sompel ini tidak lepas dari keberadaan bahan-bahan pembungkusnya itu tadi ya, terutama daun jati. Bisa kita bayangkan misalnya daun jati langka karena pohon-pohon jati sudah tidak ada, maka mungkin nanti sompel itu tidak lagi berpenampilan cukup tradisional dan berbau lokal seperti ini, tapi mungkin nanti akan diganti dengan bungkus yang berasal dari kertas minyak misalnya ya. Saya pikir itu kurang menjual secara keaslian, karena sebenarnya yang kita ingin konsumsi itu sebenarnya bukan hanya makanannya saja, bukan hanya rasanya saja. Ketika saya melakukan wawancara terhadap beberapa konsumen sompel, daya tarik mereka untuk membeli sompel di Margomulyo, terutama di pasar tradisional, adalah boxingnya ini, bungkusnya ini yang masih berbalut daun jati. Nah di dalamnya kalau kita bicara terkait keberadaan daun pisang, saya pikir keberadaannya masih banyak dan tidak begitu mengkhawatirkan gitu ya, karena kalau kita lihat pisang masih banyak kita jumpai di sekitar rumah, di belakang, di samping rumah, di tegalan yang berdekatan dengan rumah. Saya pikir kalau untuk daun pisang masih bisa eksis untuk lama. Makanya teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan kuliner tradisional, ini sebenarnya punya spirit atau semangat bagi kita untuk melestarikan lingkungan alam kita, terutama kecintaan kita terhadap pepohonan dan kecintaan kita terhadap upaya untuk melestarikan lingkungan supaya tetap hijau. Jadi saya pikir sisi filosofis dan sisi edukatifnya di situ. Ketika kita bicara tentang kuliner sompel ini bukan sekedar rasa. Kalau rasa sudah tidak bisa kita nafikan lagi, rasanya cukup luar biasa, tadi sudah kita review juga. Tapi dari sisi keberadaan sompel secara tampilan fisik ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya tampilan yang mencerminkan kuliner tradisional, ada semangat untuk melestarikan lingkungan alam kita, upaya untuk melestarikan pohon jati, upaya untuk menanam daun pisang, pohon pisang yang bukan hanya kita manfaatkan daunnya saja, tapi juga kita manfaatkan buah. Teman semuanya, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan daun jati, teman-teman Margomulyo yang seusia saya tentu saja punya kenangan khusus ya terhadap daun jati.
Mungkin kita semua ingat ketika dulu kita masih kecil, misalnya tahun 80-an, tahun 90-an, tapi mungkin yang paling banyak adalah tahun awal 80-an ya. Waktu itu saya mungkin masih SD. Daun jati ini adalah daun yang secara khusus memang menjadi alat bungkus bagi banyak makanan. Dulu waktu saya kecil, ketika tetangga atau saudara gitu ya punya hajat, maka kemudian akan terjadi kegiatan gotong royong, kerjasama bareng-bareng di antara tetangga, di antara dulur itu. Kita berangkat bareng-bareng ke sebuah hutan, berangkat naik alas, kemudian mencari daun jati bersama-sama. Karena apa? Waktu itu kebutuhan terhadap daun jati sebagai alat bungkus ketika ada acara hajatan, misalnya pernikahan gitu, itu sangat besar sekali. Jadi misalnya ketika orang becek terus kemudian pulang, itu biasanya istilahnya dibawain dengan gawan. Mungkin di tempat lain istilahnya adalah asul-asulan. Biasanya gawannya itu adalah olahan, bisa nasi gitu ya, bisa mie, bisa oseng-oseng pepaya, yang kemudian bungkusnya adalah daun jati. Jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait daun jati, kenangannya sangat dalam sekali ya ketika kita berada di desa kita. Teman-teman, ini tampilan fisik Geneman Sompil sebelum dibuka adalah seperti ini. Jadi ini adalah geneman. Sebenarnya kalau kita bicara terkait olahan, kalau dilihat dari cara boxingnya ya atau membungkusnya, itu terkait dengan makanan tradisional di Margomulyo sendiri, sebenarnya bukan hanya ada geneman saja ya, tapi ada misalnya istilah lintingan. Apa beda lintingan dengan geneman? Kalau geneman itu biasanya kemasannya adalah tegak seperti ini, dan ciri lainnya adalah lidi yang mengunci, atau istilah Margomulyonya adalah sujen yang mengunci ujung dari daun jati ini sehingga dia tertutup gitu. Itu namanya adalah sujen terbuat dari sodo atau lidi. Jadi ini kalau geneman ini jumlahnya hanya satu ya, alat untuk menguncinya satu. Beda lagi nanti namanya lintingan. Kalau lintingan itu biasanya bentuknya agak memanjang, kecil, gilik gitu ya. Bungkus luarnya itu semuanya daun pisang. Kalau ini kan daun jati ya ini. Sementara jumlah kancingannya atau lidi yang digunakan untuk nyundui atau sunduk itu jumlahnya 2. Nah, sementara kita coba untuk memviralkan geneman ini dulu sebagai sebuah tampilan atau sebuah olahan, dimana cara membungkusnya adalah digenemi ini.